Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 studi tafsir madhabi akan mempresentasikan tentang tema Tafsir Khawarij Hamyan Al-Zad ila Dar Al-Ma'ad karya Muhammad bin Yusuf Idrisi. Baiklah, langsung ke pembahasan pertama, yaitu biografi Muhammad Yusuf Idrisi. Seperti yang teman-teman lihat, Muhammad Yusuf Idrisi ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Yusuf bin Isa bin Salih bin Abdurrahman bin Isa bin Ismail bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Bakir Hifsi Utfisi Al-Wahbi Al-Ibadli atau Utafi, yang mana beliau ini lahir pada tahun 1236 Hijriah atau jika dikonversikan di masa kini itu berarti 1821 Masehi. Dari nama lengkap tadi yang panjang, kita ketahui bahwa lakopnya beliau ini itu berasal dari tempat kelahiran dan juga teologinya. Contohnya seperti Mizabi Al-Jni, kemudian ada juga Wahbi Al-Ibadli, dan ada Al-Hifsi Al-Adwi Al-Jizazair. Beliau ini menutup usia pada tanggal 25 Rabiul Akhir di tahun 1332 Hijriah atau jika dikonversikan ke Masehi berarti 1914 Masehi. Selanjutnya, Muhammad bin Yusuf Idrisi ini dikenal sebagai seseorang yang gemar sekali menuntut ilmu, yang bersungguh-sungguh dengan pendidikannya. Nah, ia ini di kalangannya yaitu dikenal sebagai seorang yang wira atau seorang yang zuhud. Kemudian di usia yang kurang dari 16 tahun, Idrisi ini dipercaya juga itu sudah mulai mengarang kitab dan menekuni qiraat. Nah, bahkan di dalam literatur lain, Idrisi ini dikenal sebagai orang yang istirahatnya itu bahkan tidak lebih dari 4 jam atau kurang dari 4 jam karena saking giatnya untuk menuntut ilmu dan juga belajar. Dalam masalah pendidikannya, Muhammad bin Yusuf Idrisi ini banyak berguru pada alim dan cendekiawan. Contohnya seperti pada Ibrahim bin Yusuf Idrisi, kakaknya sendiri. Nah, selain itu beliau juga berguru pada Syekh Said bin bin Yusuf, kemudian ada juga Umar bin Sulaiman, kemudian ada lagi Syekh Sulaiman bin Isa. Nah, kitab-kitab yang beliau pelajari ini juga banyak, diantaranya ada Mambadi Al-Nahwi Al-Fiqhi, kemudian ada juga Mambadi Al-Mantiq. Nah, selain belajar pada guru-guru tersebut, beliau juga gemar sekali untuk menghadiri majelis taklim di Masjid Gadiah di desanya sana, yang mana di majelis taklim itu dipimpin oleh Syekh Baban bin Yusuf. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan karya-karya Muhammad bin Yusuf Idrisi. Nah, ada banyak sekali karya dari Muhammad Yusuf bin Idrisi. Di antaranya itu ada kitab yang kita bahas, Hamyan Al-Zad ila Dar Al-Ma'ad, kitab tafsir. Nah, selanjutnya ini ada Da'i Al-Amal li Yaum Al-Amal. Ini juga di bidang tafsir. Kemudian ada juga Taisir Al-Tafsir, yang mana ini adalah ringkasan dari Hamyan Al-Zad ila Dar Al-Ma'ad. Selanjutnya ada Syarah An-Nail, yang mana ini adalah kitab beliau di bidang fikih. Kemudian ada juga Hayya ala Al-Falah, kemudian ada selanjutnya lagi Syamil Al-Asri wal Faraq, kemudian ada lagi Wafa Al-Daumatu bi Adabi Al-Amanah, yang mana ini adalah kitabnya beliau di bidang hadis. Nah, untuk kitab-kitab selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, karena emang banyak sekali kitab-kitabnya beliau, karena beliau kan juga orang yang sangat menyenangi masalah pendidikan, sangat menyenangi belajar seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu latar belakang penulisan kitab tafsir Hamyan Al-Zad ila Dar Al-Ma'ad karya Muhammad bin Yusuf Idrisi. Nah, sebenarnya dalam kitab tafsir Hamyan Al-Zad ini tidak ada keterangan yang jelas apa motif atau latar belakang ditulisnya kitab tafsir ini. Tetapi jika dianalisis lebih lanjut lagi, kitab ini itu kan bercorak ke akidah ya, bercorak ke teologi, bercorak ke madhab.
atau itikodi. Nah, kalau kita lihat itu tafsir ini itu muncul untuk melegitimasi teolog yang dianut oleh Muhammad bin Yusuf Idrisi, yaitu teologi Khawarij. Jadi tafsirnya beliau ini itu berguna untuk melegitimasi ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran kaum Khawarij seperti itu. Kemudian sebagai informasi terakhir, kitab Hamyan Al-Zat ila Dar al-Ma'ad ini itu memiliki 13 jilid yang mana ada 400 sampai 500 halaman di dalamnya. Hal ini dapat diketahui dari cetakan keduanya yang dicetak pada tahun 1994 Masehi di Oman. Itulah penjelasan singkat terkait Muhammad Yusuf bin Idrisi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu metode dan corak tafsir kitab Hamyan Al-Zat ila Dar al-Ma'ad karya Muhammad bin Yusuf Idsifi. Kitab tafsir Hamyan Al-Zat ila Dar al-Ma'ad ini ditulis dengan menggunakan metode talhili dan cenderung ke metode tafsir bi'al-ro'yi, yakni runtut sesuai mushaf dari juz pertama hingga terakhir, menafsirkan Al-Quran dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungannya dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu. Dalam menerapkan metode ini, Muhammad bin Yusuf Idsifi menguraikan makna yang dikandung oleh Al-Quran, ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai dengan urutan mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung pada ayat yang ditafsirkan, seperti pengertian kosakata, latar belakang turunnya ayat, kaitan dengan ayat-ayat yang lain, dan berbagai pendapat yang telah dikeluarkan berkenaan dengan ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan tokoh tafsir lainnya, serta para ulama dari berbagai keahlian seperti ahli bahasa, sastra, dan lainnya. Kemudian pada corak penafsiran yang digunakan Muhammad bin Yusuf Idsifi dalam menafsirkan Al-Quran mempunyai kecenderungan dalam berbagai masalah, seperti pada corak teologis, corak fikih, beserta perbedaan antar mazhab dan corak kebahasaan yang meliputi permasalahan nahwu. Pembahasan selanjutnya yaitu pandangan ulama terhadap kitab Hamyan Al-Zat ila Dar al-Ma'ad karya Muhammad bin Yusuf Idsifi. Ada dua pendapat. Yang pertama yaitu menurut penilaian Muhammad Husain Az-Zahabi dalam kitab Tafsir wa al-Mufassirun mengatakan bahwa Muhammad bin Yusuf Idsifi adalah seorang yang zuhud, wiroi, produktif dalam mengarang kitab, bahkan karyanya tercatat kurang lebih berjumlah 300 karya dalam berbagai cabang ilmu, ahli dalam bidang qiraat. Kemudian yang kedua yaitu ada pula yang berpendapat bahwa penafsiran dari Muhammad Yusuf bin Idsifi ini mengalami ketidakkonsistenan dalam mazhabnya. Baik, untuk selanjutnya yakni membahas tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada kitab Hamyan Al-Zat ila Dar al-Ma'ad. Adapun kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada kitab Hamyan Al-Zat ila Dar ini mencakup untuk yang kelebihan kurang lebih terdapat 10 kelebihan. Yang pertama, kitab ini kitab yang lengkap dan detail dalam pembahasan yang mencakup ikhtilaf mazhabi fikih, kebahasaan atau balaghah, nahwu, shorof, dan lain-lain. Kelebihan yang kedua yakni sistematika penulisannya berurutan sesuai dengan mushaf Al-Quran. Yang ketiga dilengkapi dengan riwayat hadis dan penjelasan ayat yang ditafsirkan. Yang keempat terdapat penjelasan menurut pandangan beberapa ulama. Yang kelima yakni mencantumkan beberapa perbedaan qiraat. Untuk yang keenam dilengkapi dengan asbabun nuzul. Kelebihan yang ketujuh mencangkup beberapa syair Arab di setiap tafsir ayat tertentu yang berkaitan. Kelebihan yang kedelapan terdapat penjelasan mufrodat. Kesembilan terdapat penjelasan penamaan surat pada setiap awal surat. Dan kelebihan yang terakhir terdapat penjelasan beberapa manfaat pada setiap membaca surat tertentu.
Nah, untuk kekurangan dari kitab Hamyan Al-Zad ila Dar Al-Ma'ad ini terdapat kurang lebih 4. Yang pertama yakni tidak terdapat muqaddimah sehingga tidak bisa dilacak sejarah penulisan kitab dan biografi pengarang. Untuk yang kedua, tidak disertai penomoran ayat dan surat, sehingga terdapat kesulitan dalam mencari tafsir ayat atau surat yang diinginkan, terutama bagi pemula yang ingin mempelajari kitab ini. Untuk yang ketiga, yakni hadis-hadis yang tercantum dalam kitab ini tidak diketahui kesahihannya, bahkan terdapat hadis yang dhaif. Untuk yang terakhir, yang keempat, kekurangan dari kitab ini ialah terlalu berlebihan dalam menafsirkan dengan kerasionalisannya. Nah, untuk selanjutnya yakni contoh penafsiran ayatnya. Saya mengambil satu contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang artinya, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa terdapat pengkhususan dari keumuman sebuah bulan karena bagi seorang yang sakit dan musafir jika tidak mampu untuk berpuasa maka tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Namun wajib diganti di luar bulan puasa. Hal ini selalu diulang untuk menunjukkan pengkhususan atau untuk menghindari bahwasannya ada sebuah persangkaan tidak adanya kewajiban berpuasa bagi orang yang sakit dan mufasir dengan keumuman awal ayat sebelum ini yaitu faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan dalam menafsirkan ayat ini dimuat juga perbedaan pendapat fuqaha seperti mazhab Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.